Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Furqon, Sofia Ulga, Dini Asetio, dan Rahmi Novita, kami akan memaparkan materi mengenai percobaan Rutherford dan teori atom bohr yang akan dijelaskan sebagai berikut. Percobaan Rutherford. Ernest Rutherford merupakan seorang ilmuwan Inggris bersama dua asistennya yaitu Jagger dan Marsden pada tahun 1911. Mereka menguji kebenaran mengenai model atom Thomson. Dengan melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa melalui celah plat timbal dan ditumbuhkan dengan lempengan emas tipis yang berukuran 0,01 mm. Yang bertujuan untuk mendeteksi suatu partikel alfa yang keluar dari lempeng emas, yaitu dengan dipasangnya layar yang berlapis seng sulfida. Jika partikel alfa bertumbukan dengan lempengan ini, maka akan menyebabkan suatu nyala sekilas atau disebut dengan fluorescensi yang dapat terlihat secara jelas. Berikut hasil pengamatan dari Rutherford. 1. Yaitu sebagian besar partikel alfa dapat menembus lempeng emas dengan lurus. Terjadi karena tidak dipengaruhi oleh elektron-elektron, sebab sebagian besar dari atom merupakan ruang kosong. Yang kedua itu sebagian kecil sinar alfa dibelokkan, sebab lintasan yang dekat dengan inti atom, karena terdapatnya gaya tolak-menolak pada inti atom, karena inti atom bermuatan positif. Ketiga itu sedikit sekali sinar alfa yang dipantulkan kembali karena bertumbukan dengan inti atom, karena massa atom terpusat pada inti atom. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa yang dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Pada saat itu, Rutherford menyusun desain rancangan percobaan penembakan atom emas oleh partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Adapun teorinya yang pertama ada muatan positif berkumpul pada suatu titik di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Yang kedua, ada muatan negatif atau elektron berada di luar inti atom dan bergerak mengelilingi inti pada lintasannya seperti planet-planet mengelilingi matahari pada sistem tata surya. Selanjutnya ada kelebihan model atom Rutherford. Yang pertama, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron yang mengelilinginya. Yang kedua, dapat menerapkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Yang ketiga, jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditemukan. Yang keempat, sudah dapat menerangkan atau menentukan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Dan yang kelima, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Yang terakhir, elektron dapat bergerak dalam lintasan apapun dari lintasan yang tak terhingga jumlahnya. Baik, selanjutnya saya Sofia Ulga akan memaparkan mengenai kelemahan model atom Rutherford. Elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif sambil mendapatkan kecepatan ke arah inti atom karena pengaruh gaya tarik inti atom. Berdasarkan hukum elektromagnetik, gerakan elektron akan menimbulkan gelombang elektromagnetik dan memancarkan energi. Akibatnya, energi elektron akan menyusut sehingga jari-jari lintasan akan mengecil. Kemudian yang kedua itu tidak dapat menjelaskan spektrum garis hidrogen karena lintasan elektron semakin kecil, sehingga waktu putarnya juga berkurang dan frekuensinya yang dipancarkan beraneka ragam. Atom hidrogen tidak akan menunjukkan spektrum garis tertentu, namun spektrumnya merupakan spektrum kontinu. Namun, pada kenyataannya spektrum hidrogen merupakan garis yang khas. Baiklah, selanjutnya saya Rahmi Novita akan menjelaskan mengenai teori atom bohr. Niels Bohr adalah seorang fisikawan asal Denmark. Rumusan model atom Niels Bohr yang pertama itu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa. Kemudian, elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom pada energi tertentu. Kemudian selama elektron bergerak pada lintasan yang stasioner, elektron tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Penyerapan energi terjadi jika elektron berpindah dari tingkatan energi yang rendah menuju tingkatan energi yang tinggi.
Kemudian teori atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron lebih banyak. Orbi atau kulit elektron yang mengelilingi inti atom tidaklah berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.